Hi, how are you? It's nice to meet you. Let me introduce myself. My name is Albertason Krisnowo and my class management 25B. Nah, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya yaitu sistem moneter fondasi ekonomi makro. Nah, jadi kita di sini akan menjelaskan apa sih itu sistem moneter fondasi ekonomi makro. Langsung saja kita ke materinya, let's go. Nah, di sini dengan judul sistem moneter, struktur, mekanisme, dan peran dalam ekonomi makro. Nah, kita masuk ke definisi sistem moneternya. Sistem moneter adalah sekumpulan institusi, regulasi, dan mekanisme yang mengatur penciptaan, distribusi, serta penggunaan uang dalam suatu perekonomian. Di sini ada tiga: stabilitas, likuiditas, efisiensi. Stabilitas menjaga nilai mata uang. Likuiditas memastikan kecukupan alat pembayaran. Efisiensi memfasilitasi transaksi ekonomi. Pilar utamanya, sistem ini menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan aktivitas ekonomi real masyarakat. Lalu komponen sistem moneternya ada tiga: otoritas moneter dan lembaga keuangan dan pasar keuangan. Otoritas moneternya lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan moneter atau Bank Indonesia. Lembaga keuangannya Bank Umum dan BPR yang menciptakan uang girai melalui kredit. Pasar keuangannya wadah interaksi permintaan dan penawaran aset keuangan. Lalu peran strategi Bank Sentral. Bank sentral seperti Bank Indonesia bertindak sebagai jantung dari sistem moneter. Ia menciptakan dan mengedarkan uang kartai, lalu menjaga kestabilan nilai tukar uang rupiah dan leader of lender of last resort atau pemberi pinjaman terakhir bagi bank masyarakat dan pelaksanaan kebijakan moneter nasional. Lalu itu adalah Bank Sentral Indonesia ya, sebagai jantung sistem moneter ya. Lalu ada fungsi uang dalam komunikasi makro. Di sini ada alat tukarnya mempermudah transaksi barang dan jasa tanpa perlu barter. Status, lalu ada yang kedua satuan hitung, standar nilai untuk mengukur harga dan utang secara akurat. Lalu ada penyimpan nilai, memungkinkan pengalihan daya beli dari masa kini ke masa depan. Klasifikasi uang beredar atau JAB. M1 atau uang sempit. Uang kartai sama dengan plus girai sangat liquid. Lalu ada M2-nya uang luas, M1 plus uang kuasai atau deposito plus tabungan. Bank sentral menguasai M2 untuk memantau potensi inflasi di masa depan. Potensi penciptaan uang oleh bank, yaitu yang pertama ada deposito awal, nasabah menabung uang tunai. Cadangan wajib, bank menyisihkan persen tertentu atau GWM. Lalu ada penyaluran kredit, sisa dana dipinjamkan ke nasabah lain. Multiplikasi atau pinjaman tersebut menjadi deposito baru. Nah, bagaimana sistem bekerja? Memahami kebijakan moneter. Dua sisi kebijakan moneter, yaitu yang di sini ada ekspansif atau easy money, dilakukan saat resesi untuk meningkatkan jumlah uang beredar, menurunkan suku bunga, membeli surat berharga atau SBN, mendorong investasi dan konsumsi. Kontraktif atau tight money dilakukan saat inflasi tinggi untuk mengurangi jumlah uang beredar, meningkatkan suku bunga, menjual surat berharga, meredam gejolak harga. Lalu ada instrumen pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar uang. Di sini ada jual beli SBN, jual
Uang mengalir ke masyarakat atau JAB naik, lalu uang ditarik oleh masyarakat ke bank sentral. JAB ini menurun ya. Nah, ini adalah alat paling fleksibel dan sering digunakan. Lalu instrumen 2 dan 3 diskonto dan GWM. Fasilitas diskonto, pengaturan tingkat suku bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank umum atas pinjaman dana untuk menjaga likuiditas. Giro wajib minimum atau WM persentase dana dari dana ke pihak ketiga nasabah yang harus disimpan bank umum dari bank sentral. Mekanisme transmisi moneter. Bagaimana perubahan kebijakan mempengaruhi ke ekonomi real, yaitu instrumen BI atau bill rate, ke suku bunga kredit, ke investasi konsumsi, dan terakhir ke output PDB dan harga. Nah, target akhirnya stabilitas makronya, pengendalian inflasi. Sistem moneter ini bekerja untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terus terguras oleh kenaikan harga yang tidak terkendali. Target BI-nya menjaga inflasi pada rentang target, misal 2,5 atau kurang lebih 1%. Era moneter digitalnya, tantangan baru bagi otoritas moneter muncul yang dengan hadirnya fintech dan mata uang kripto. Bank sentral kini tengah menjajaki CBDC, Central Bank Digital Currency, atau rupiah digital untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di era modern. Nah, dari itu saja materi kita untuk sistem moneter fondasi ekonomi makro. Kita akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya di next video. Bye-bye.